Salam budaya. Ketemu kembali dengan saya Titi Rizky dan Romo Gede Maesa dari Jayakarta News Channel. Kita akan berbicara tentang seputar mitos, fakta, logika, dan spiritual yang ada di masyarakat kita. Satu pertanyaan yang kali ini akan saya tanyakan kepada Romo adalah seputar ular. Kita masih ada saja yang berpendapat atau percaya bahwa ular itu mitosnya adalah ketika ular masuk rumah atau ketika kita ketemu ular, itu ada saja kepercayaan masyarakat tentang hal itu. Yang pertama adalah ketika ular masuk rumah itu bisa menimbulkan bencana, bisa juga menimbulkan sesuatu yang katanya itu justru menyenangkan. Karena apa? Satu yang pernah saya dengar bahwa ketika ular itu masuk rumah itu pertanda seseorang itu suka terhadap orang yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, apakah seperti itu? Silahkan untuk menyimak video ini karena mungkin akan dibahas oleh Romo nanti ya. Siap Romo? Ya. Oke. Ini gimana Mo? Ini ular, gini. Tadi disampaikan ya, bahwa intinya adalah maksudnya bahwa ular itu jika masuk rumah itu pertanda musibah. Ya. Tapi ada keyakinan juga bahwa pertanda baik, ya kan, seperti itu. Ya. Nah, yang sebenarnya bagaimana ini, Mas? Sekarang gini, dari mitos itu lahir. Ya. Karena masyarakat tuh banyak mempercayai ya, bahkan di Asia, juga di Eropa ya, di Eropa juga mengenal bahkan dunia bahwa ular itu bisa menjadi simbol keburukan, simbol setan, ya, jelmaan setan. Ya, itu dipercaya semacam itu. Wajarlah kalau percaya semacam itu karena ketika Adam Hawa itu turun dari surga kan digoda oleh ular. Ya. Namun juga ular itu juga menjadi simbol dari ilmu hitam. Makanya ketika ada mitos kalau ular masuk rumah itu akan pertanda buruk, di mana ada keluarga yang sakit, ada yang meninggal, ya kan, kehilangan sesuatu lah. Kemudian beruntungnya adalah ada yang disenangi ada dalam yang suka, keluarga, gitu. Akan mendatangkan rezeki ya. Kedua mitos yang saling bertolak belakang ini itu adalah keseimbangan agar orang tidak berpikir negatif, ya. Tidak berpikir negatif terus. Iya. Gitu ya. Contoh gini, misalkan ular masuk rumah, tentunya akan menimbulkan kepanikan. Betul. Jika pertanda akan ada keluarga yang meninggal dan sakit, itu artinya adalah diharapkan tuh waspada. Jangan sampai salah satu keluarga itu kegigit. Coba kalau kegigit, ya kan? Kemudian ada mitos lagi bahwa akan kedatangan tamu banyak. Ya kalau kegigit ular, teriak-teriak tolong-tolong tentunya akan mengundang banyak orang untuk datang. Nah, apalagi jika sampai merenggut nyawa, tentunya akan banyak orang yang datang. Nah, betul. Lain cerita jika kenapa ular itu bisa datang. Nah, ini penting. Kembali lagi bahwa mitos itu selalu lahir ketika zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala ketika orang masih tinggal di gunung, di hutan, belum banyak tetangga seperti zaman sekarang ini ya. Tentunya ular itu datang karena ada lingkungan yang masih ada kebun. Nggak mungkin dong ular itu ada di stasiun atau
tengah kota. Kalaupun ada di satu tempat, pasti ada di tempat-tempat yang tersembunyi gitu tersembunyi. Ya, tidak terbuka begitu ya. Artinya di situ banyak gini tempat tersembunyi, juga pepohonan, ya. Karena logikanya ular itu kan hidup di alam bebas. Betul. Ya kan? Kenapa bisa masuk rumah? Kalau zaman sekarang mungkin ada perumahan baru ya. Perumahan baru dulu ini bekas pengembangan ya. Tentunya akan ada ular masuk, itu biasa gitu loh. Tapi karena sering ada mitos bahwa wah, ini akan ada sesuatu gitu ya. Ini pasti orang itu ya, orang ini apa ya, sudah kedoktrin cerita-cerita masa lalu gitu ya. Ya. Mungkin dari orang tuanya atau dari leluhurnya begitu. Artinya di sini nih petunjuknya adalah masyarakat atau orang di rumah atau mana diperlukan hati-hati ya. Ular masuk rumah. Ini lewat pintu atau lewat genteng, internet atau apa. Karena ketika apalagi di bawah pohon bambu ya, di bawah pohon bambu itu banyak ular kobra, misalkan. Terus pohon-pohon besar itu ular hijau, yang dimana ular ini bisa jatuh dari atas pohon, ya, jatuh masuk genteng karena ada tempat gelap, dia merayap dan akhirnya mungkin nyari mangsa, makan atau apa ya kan, bukan makan nasi. Kalau masuk rumah ada cicak tikus atau apa, nah gitu ya? itu sehingga mungkin jatuh itu. Jadi berpikirlah sebelum mempercayai mitos itu, karena apapun mitos itu adalah sebuah pembelajaran, sebuah pesan dari leluhur ketika masa itu. Kalau masa sekarang adalah gini, kalau orang dulu jangan sampai ular masuk rumah pertanda buruk. Sebetulnya sekarang yang masuk rumah bukan hanya ular, ya kan? Yang masuk rumah itu udah ada polisi, apa udah masuk rumah. Buktinya sekarang kan zaman Android, ya kan? Android itu nggak usah takut sama hantu. Di Android itu sudah ada hantu. Ya kan, ada mau nyari apa ada. Maksudnya? Maksudnya adalah bahwa ini zaman maju sekarang ya? Iya, zaman maju gitu ya? Apapun udah bisa masuk ke dalam rumah. Ya kan, guru pun masuk ke dalam rumah dari sebuah Android, kan gitu. Bahkan sekarang aja musim belajar di rumah, ya kan. Tapi mudah-mudahan belajar di rumah segera berlalu lah. Karena ini masalah pendidikan. Kembali ke ular bahwa sampai masuk rumah itu pasti ada sebabnya. Satu, lingkungannya, ya kan, lingkungannya. Kedua, tentunya ada lubang di dalam rumah itu yang tidak rapat. Nah, masalah mitos bahwa itu adalah sebuah pesan. Jadi pesan kehati-hatian terhadap binatang ular, karena binatang ular itu memang ada yang berbisa, ada yang tidak. Jika berbisa, itu yang berbahaya. Yang berbahaya ya. Nah, itu. Tadi yang saya sampaikan di awal tadi, katanya kalau ada ular masuk rumah itu pertanda ada orang yang suka dengan salah satu anggota rumah itu. Itu gimana, Mo? Ya. Kalau menurut Romo gimana? Kalau ada ular masuk ke rumah, terus ada yang suka apa gitu kan, suka apa, anggota keluarga disukai, mungkin karena ada ular, mungkin gini ya, bisa jadi logikanya aja. Ular masuk ke rumah, yang punya rumah cantik. Ada cantik, ya kan, tolong wah ini si pemuda ini ada apa, wah dengan girangnya dia menolong tentunya, karena
Orang yang menolong itu pasti langsung orang yang peduli. Yang responsif itu Yang pasti responsif yang di sekeliling. peduli dengan Apalagi ya, tetangga, nggak ya. mungkin. Apalagi yang teriak-teriak cantik ya, Nah, ya. nggak mungkin bahwa ada ular, kemudian orang yang naksir itu rumahnya jauh, di jarak 10 km datang, tidak mungkin. Namun siapapun yang dekat ya, orang yang dekat itu. Karena yang dekat itu pasti menyayangi sekelilingnya. Ya. Satu lagi Mo, ini kalau hal mistis apa Mo? Ular tuh kan katanya ada sisi mistisnya juga. Mistisnya adalah ular. Ada gini Mo, sebentar, saya ini pernah kejadian ular masuk rumah itu, kemudian si empunya rumah itu membunuh ular itu sambil berkata begini, kamu disuruh siapa? Itu apa maksudnya Mo? Ya itu keyakinan orang itu sendiri. Disuruh siapa? Ular cari mangsa, disuruh siapa? Kalau sisi, nah ini kembali lagi mungkin lain waktu nanti ya Mo ya. Nah, enggak, tapi bisa Coba gini. ini Mo, jelaskan sedikit aja. Ular datang gini. Ya. Seseorang itu yang di dalam rumah yang didatangin ular itu pasti mempunyai persoalan, kekhawatiran dalam hidupnya. Sehingga apapun yang terjadi di dalam rumah dan di sekelilingnya itu dikaitkan dengan hal-hal yang menjadi yang tidak masalah. masuk akal. Oh, iya. Bahkan bukan hanya ular, ada ayam pun, ada nyamuk pun, dia bisa kalau dia itu sudah meyakini. Tapi kenapa langsung ular? Tadi sudah tak sampaikan bahwa ular ini adalah simbolik dari ilmu hitam, jelmaan setan dan ini. Nah kalau orang itu, kamu disuruh siapa? Percaya dengan cerita itu, kemudian ada kecurigaan yang besar. Nah terus nyampainya ke situ ya Mo ya? Iya. Jadi dia misalkan seseorang itu yang jiwanya, pikirannya nggak tenang atau apa, bukan hanya orang, masih mending ular. Kalau orang lewat gitu, tahu-tahu kamu waduh, karena pasti ada persoalan yang perlu dicuci lah hatinya, perlu dan dibersihkan. pikirannya. Ya. Jadi sebenarnya ini nggak apa-apa ya Mo? Nggak apa-apa. Hal yang wajar saja ketika ular itu masuk rumah ya. Iya. Hal yang wajar. Hanya yang harus kita cermati adalah waspadai adalah kenapa ular itu bisa masuk rumah, gitu ya. Yang penting jangan sampai menggigit anggota keluarga di dalamnya. Caranya satu, diusir atau dibunuh. Gitu. Diusir atau dibunuh, dimatikan. Nah, itu lebih aman. Atau menghilangkan sesuatu yang menarik bagi ular itu. Menghilangkan sesuatu artinya yang menarik gimana? Misalnya gini, Mo, ular itu kan senang di tempat-tempat yang kumuh gitu ya. Apa istilahnya ya, nggak teratur berkubukan gitu, yang ampru-ampruan gitu ya. Nah itu mungkin bisa ditata supaya lebih rapi gitu, bersih gitu loh. Nah gini, kan ada juga berita ya bahwa ular bisa masuk mana? Lewat genteng dan Eternit ya, bahkan ditemukan ular yang panjangnya. Iya betul. Nah, dari mana? Sebetulnya itu yang harus dipikirkan dari mana. Bukan ular segede gini terus yang nyuruh siapa, tahu-tahu di genteng. Nah, dilihat lingkungannya. Oh, lingkungan masih banyak pepohonan, masih ini. Nanti pasti akan ketemu. Kenapa binatang sampai masuk rumah? Padahal binatang itu harus hidup di alam bebas itu. Oke, berarti teman-teman jelas ya. Teman-teman jelas bahwa nggak masalah ular masuk rumah. Yang penting yang dihindari, jangan sampai melukai, menggigit. orang rumah ya. Caranya adalah mematikan atau membuang. Kalau saya terus terang ada ular ya, terus satu melumpuhkan tidak mati atau saya buang. Saya buang dengan berusaha mencari penjepit. Penjepit kemudian membuangnya jauh-jauh. Artinya tidak dibunuh ya, Mo? Tidak. Saya tidak sering ketemu ular. Saya belum pernah membunuh, tapi
membuang jauh-jauh lebih aman. Kira-kira jauhnya itu bukan jauh dari rumah kita terus dekat rumah tetangga, jangan, tapi jauh dari lingkungan yang akan mengakibatkan celaka gitu ya. Kira-kira ular itu akan nyaman hidup di alam bebas. Oke, terima kasih Romo. Demikian teman-teman apa yang sudah disampaikan Romo Gede Mahesa, mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan buat kita bahwa apa sih sebenarnya alasannya kok ular itu bisa masuk. Antara lain adalah mencari makan, antara lain. Kemudian kita harus tahu dulu kenapa ular itu bisa masuk, lingkungan kita seperti apa, lingkungan rumah kita seperti apa, itu yang harus kita cermati. Demikian, salam budaya.